Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-77, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 berkata, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Kekasih Tuhan, masa lalu seperti apakah yang paling saudara ingat, yang bahkan tidak bisa saudara lupakan hingga saat ini? Sebagian orang tidak bisa melupakan masa lalunya yang penuh dengan kepahitan, ketika dikhianati dan disakiti orang lain atau orang-orang yang dekat dengannya. Alih-alih untuk menghindarkan diri agar kejadian serupa tidak terulang lagi, mereka terus-menerus menyimpannya di dalam hatinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang yang pernah hidup dalam kemiskinan dan berkekurangan dalam segala hal. Di sisi lain, kekasih Tuhan, ada juga sebagian orang yang tidak bisa melupakan keberhasilan dan sukses serta kekayaan mereka di masa lampau. Sehingga saat ini, meskipun keadaan mereka sudah berubah, tetapi mereka masih mempertahankan cara hidup yang dahulu, yaitu cara hidup sebagai orang kaya, sebagai orang sukses, dan sebagai orang yang berhasil dalam segala hal. Kekasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk memperlakukan masa lalu kita dengan benar. Alkitab mengajar kita untuk belajar dari masa lalu, bukan untuk hidup dengan masa lalu kita. Masa lalu yang buruk tentu harus dilupakan, sedangkan masa lalu yang baik harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun demikian kekasih Tuhan, tentu saja tidak semua masa lalu kita boleh kita lupakan begitu saja. Sebagaimana dapat kita baca di dalam ayat bacaan kita pagi ini, kita diingatkan bahwa ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Tuhan dan pekerjaannya yang sudah pernah nyata di dalam hidup kita. Kita diingatkan agar tidak melupakan Tuhan dan segala perbuatan tangannya yang sudah pernah nyata di dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakannya, baik ketika keadaan kita saat ini sudah lebih baik atau sudah lebih menyenangkan daripada sebelumnya, atau sebaliknya, ketika keadaan kita hari ini lebih buruk daripada sebelumnya. Kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, kita memang wajib mengunci pintu ingatan kita terhadap masa lalu yang buruk dan tidak boleh mengingatnya lagi. Tetapi terhadap Tuhan dan perbuatannya yang besar seperti apapun bentuknya, kita bukan hanya harus mengingatnya, melainkan juga harus memberitakannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.